Katanya AJP sulit ya, coba lihat ini dijamin paham, bukan hafal. Halo Sobat Kuntan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bang Akuntan, belajar akuntansi dengan happy. Kali ini Bang Akuntan ingin membahas konsep jurnal penyesuaian. Nah, video ini akan membahas dulu konsepnya sebelum ke video kasusnya. Nah, sebelum lanjut ke pembahasannya, jangan lupa biar nempel di otak, subscribe dulu ya channel ini supaya nyambung tiap video yang saya bagikan. Insya Allah bermanfaat. Oke, langsung saja disimak. Jadi pada dasarnya, intermezzo dulu ya, kenapa sih ada jurnal penyesuaian? Sebenarnya jurnal penyesuaian ini hanya ingin menunjukkan akun-akun di neraca saldo, baik itu akun real atau akun nominal, menunjukkan kondisi yang sebenarnya, kondisi real, akrual gitu loh. Nah, jadi biar mudah, di sini akan saya klasifikasikan dua jenis jurnal penyesuaian, yaitu beban dan pendapatan. Nah, FYI, for information, buat jurnal penyesuaian itu, untuk menjurnalnya pasti dan dipastikan memiliki dua jenis akun yang berbeda. Ada akun real dan akun nominal. Sobat Kuntan dah tahu kan akun real itu apa dan akun nominal itu apa? Nah, kalau belum tahu bisa cek video jenis-jenis akun yang akan saya taruh di kanan atas video ini. Kalau belum ada berarti harap sabar ya, tetap stay terus di channel ini. Nah, ya, akun real itu adalah akun raja yang pada dasarnya ialah akun inti dari persamaan dasar akuntansi kita, yaitu harta sama dengan utang ditambah modal. Nah, kalau akun nominal itu akun laba rugi yang pada dasarnya turunan dari akun modal, yaitu akun pendapatan dan beban. Akun nominal ini setahun sekali pasti akan ditutup dengan jurnal penutup, jadi hanya bersifat sementara. Nah, jadi dalam jurnal penyesuaian pasti yang satu akun raja, yang satu lagi akun laba rugi. Gak mungkin dalam satu jurnal itu memiliki akun yang sama jenisnya. Jadi, misal ada akun beban, pasti pasangannya akun utang, kalau nggak akun harta, dan begitu sebaliknya. Itu yang pertama ya. Nah, lalu kita bahas satu-satu nih Sobat Kuntan. Yang pertama yaitu beban. Beban ini ada beban dibayar di muka, ada beban yang masih harus dibayar, ada pemakaian atau sisa perlengkapan, ada kerugian piutang, dan ada penyusutan. Itu semua akan kita klasifikasikan sebagai beban, karena pada dasarnya akan mengakui atau memunculkan beban. Nah, yang kedua yaitu pendapatan. Pendapatan ini ada pendapatan diterima di muka, dan ada pendapatan yang masih harus diterima, karena pada dasarnya akan mengakui atau memunculkan pendapatan. Nah, lalu apa sih istilah-istilah itu? Oke, kita bahas satu-satu ya dengan cara simple dan mudah. Insya Allah mudah dipahami buat kalian semua. Fokus ya. Nah, oke, yang pertama yaitu beban dibayar di muka atau prepaid expense. Nah, ini artinya adalah beban atas pembayaran sejumlah uang untuk periode tertentu. Gampangnya ialah bayar dulu baru pakai. Jadi maksudnya kita bayar uangnya dulu, tapi bebannya sebenarnya belum kita pakai semua. Contohnya seperti bayar sewa gedung untuk jangka waktu 2 tahun. Jadi kita bayar untuk 2 tahun, ternyata sampai akhir tahun kita baru sewa setahun. Nah, ini yang harus kita sesuaikan bebannya, hanya setahun. Nah, selanjutnya bayar asuransi untuk jangka waktu 1 tahun. Dan kita bayar bulan Juli misalnya. Berarti di akhir tahun kita baru sewa selama 6 bulan, Juli sampai Desember. Nah, ini yang harus kita sesuaikan. Bayar iklan untuk tayang 10 kali. Nah, ternyata sampai akhir tahun iklannya baru ditayangkan sebanyak 7 kali. Nah, ini yang harus kita sesuaikan. Gitu. Nah, yang kedua yaitu beban yang masih harus dibayar atau expense payable, atau kata lainnya accrued expense. Jadi sama aja. Sobat Kuntan jangan bingung kalau nanti di soal nama akunnya beda-beda. Accrued expense ini artinya adalah beban yang sudah terpakai namun belum kita bayar. Gampangnya kebalikannya, pakai dulu baru bayar. Jadi maksudnya kita pakai dulu nih beban itu, kita nikmatin dulu. Nah, bayar uangnya belakangan. Contohnya itu seperti gaji pegawai bulan Desember yang belum terbayar. Jadi kita udah pakai jasa pegawai selama bulan Desember, tapi belum kita bayar jasa bulan Desembernya itu. Kita mungkin saja bayar tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Nah, ini harus kita sesuaikan di akhir Desember, karena kan kita harus membuat laporan keuangan per tahunnya di akhir tahun. Bayar tagihan listrik bulan Desember yang belum terbayar. Jadi kita udah pakai nih listrik selama bulan Desember, dan kita bayar tagihannya tanggal 3 Januari, sama kayak kasus gaji sebelumnya. Jadi kita harus akui beban listrik di bulan Desember.
Nah, ini dia pasangan-pasangan akun yang sudah pasti seperti yang saya bilang sebelumnya, ada akun real dan ada akun nominal. Nah, yang pertama yaitu beban dibayar di muka. Sesuai namanya, beban dibayar di muka atau prepaid expense. Nah, ini merupakan kelompok harta. Harta itu termasuk dalam akun real. Nah, berarti kita tinggal cari akun nominalnya nih, yaitu beban. Udah ketahuan ya, ada beban dibayar di muka. Yang pasti akun nominalnya beban, nggak mungkin pendapatan. Nah, nama-nama bebannya bisa disesuaikan dengan kasusnya. Bisa sewa dibayar di muka, maka pasangannya beban sewa. Bisa juga asuransi dibayar di muka, maka pasangannya beban asuransi, dan lain-lain. Nah, ini kenapa ada tanda putar balik? Ini maksudnya perlakuan debit kreditnya bisa berubah di jurnal penyesuaiannya. Tergantung perlakuan pertama kali pencatatannya itu dicatat sebagai harta atau beban. Nah, ini sih penjelasan lebih lanjutnya enaknya bisa dilihat di video contoh kasusnya yang akan saya taruh di link deskripsi atau ada di sebelah kanan video ini ya. Nah, yang kedua yaitu beban yang masih harus dibayar. Nah, sama ya, pasti ini ada akun bebannya untuk akun nominalnya. Berarti tinggal kita cari nih akun realnya apa, harta, utang, atau modal. Oke, kita lihat kata-katanya. Yang masih harus dibayar. Nah, berarti ini kita masih harus bayar. Dalam artian kita belum bayar. Kalau kita belum bayar berarti ya betul, utang. Berarti kita punya utang, atau gampangnya masih ingat kan tadi, kalau beban yang masih harus dibayar itu pakai dulu baru bayar. Nah, berhubung kita sudah pakai berarti kita ngutang dulu tuh dan kita kudu bayar. Gitu Sobat Kuntan. Berarti pasangannya utang. Namanya utang beban atau expense payable atau accrued expense. Nah, ini nggak ada tanda putar baliknya, berarti akunnya sudah pasti nih posisinya seperti ini. Bebannya di debit, utangnya di kredit, sesuai dengan akun normalnya ketika bertambah. Nah, sekarang lanjut ke jenis beban yang lain. Yang ketiga yaitu beban atas perlengkapan atau pemakaian perlengkapan. Ini sebenarnya logikanya sama dengan yang pertama, yaitu beban dibayar di muka. Jadi kita kan beli perlengkapan. Nah, kita catatkan sebagai perlengkapan atau harta nih ya, nama akunnya perlengkapan. Nah, kalau teman-teman ingat di video saya Persamaan Dasar Akuntansi, kalau perlengkapan itu kan yang dalam 1 tahun pasti habis penggunaannya. Makanya kita harus alokasikan yang sudah terpakai ke beban perlengkapan. Gak mungkin kan kita dalam setahun itu kita udah pakai, kita taruh di harta aja, berarti kita harus akuin sebagai beban karena sudah kita pakai perlengkapannya itu. Nah, ini sebenarnya bisa dibalik juga perlakuannya. Misal kita pas beli, langsung kita catat sebagai beban perlengkapan. Ini juga bisa, berarti nanti di akhir kita harus munculin akun perlengkapan untuk menunjukkan perlengkapan yang sisanya itu ada berapa. Tapi kalau dalam soal-soal akuntansi agak jarang sih ya, kalau misalnya beban duluan. Tapi kalau di perusahaan-perusahaan kayaknya sih sering langsung ditaruh di beban perlengkapan. Yang penting Sobat Kuntan tahulah konsepnya seperti apa, jadi bisa memainkan akun-akunnya. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu taksiran kerugian piutang atau cadangan kerugian piutang. Nah, ini penjelasan singkatnya gini Sobat Kuntan. Jadi tuh kita kan punya piutang nih, punya tagihan. Pasti kita punya kepikiran buat nyisihin kerugian piutang. Maksudnya apa? Jadi kita mengantisipasi piutang-piutang yang mungkin gak bakal kebayar sama customer kita. Sedih sih ya. Tapi ya namanya perusahaan selalu ada tindakan antisipasi, makanya dinamakan penyisihan kerugian piutang. Nah, sebenarnya pembahasan kerugian piutang ini panjang banget. Lengkapnya teman-teman bisa cek link di deskripsi atau di kanan atas video ini kalau sudah saya upload ya videonya. Nanti saya akan bahas khusus mengenai cara mencari penyisihan kerugian piutang. Lalu akunnya apa? Akunnya itu, akun nominalnya sudah pasti beban ya, karena ini masih temanya di beban. Karena kan piutangnya nggak ketagih, makanya jadi beban. Bebannya itu namanya beban kerugian piutang. Dan akun realnya yaitu cadangan kerugian piutang. Nah, akun ini merupakan akun kontrabalance dari akun piutang. Maksudnya nanti di laporan keuangan sebagai pengurang dari akun piutang. Karena kontrabalance, makanya saldo normalnya berlawanan. Piutang itu kan harta. Harta itu normalnya saldonya di debit. Maka kalau cadangan kerugian piutang ya di kredit karena sebagai pengurang piutang. Seperti itu Sobat Kuntan. Nah, yang kelima atau yang terakhir yaitu beban yang terakhir, yaitu penyesuaian atas penyusutan. Penyusutan atas aktiva tetap nih Sobat Kuntan.
Sobat Kuntan udah tahu kan aktiva tetap itu apa? Aktiva tetap itu aset yang dimiliki perusahaan yang barangnya akan masih ada lebih dari 1 tahun. Tapi masa manfaatnya atau kualitasnya pasti seiring berjalannya waktu akan menurun. Nah, penurunan inilah yang dinamakan penyusutan. Saya akan bahas khusus mengenai perhitungan penyusutan yang Bang Kuntan akan taruh di link deskripsi atau di kanan atas video ini. Nah, untuk akunnya sudah pasti bebannya ya akun nominalnya, yaitu beban penyusutan atau depreciation expense ya. Nah, untuk akun realnya yaitu akumulasi penyusutan. Nah, akun ini juga sama dengan cadangan kerugian piutang. Akun ini merupakan akun kontrabalance yang akan mengurangi akun aktiva tetap yang bersangkutan. Oh ya, saya belum bilang kenapa harus ada akun khusus lagi. Kenapa nggak langsung aja sih ngurangin akun piutang, akun perawatan langsung dikurangin aja? Kenapa harus ada akun khusus yang menjadi akun kontrabalance? Nah, dikarenakan sebenarnya dua kasus ini hanya sebagai estimasi, bukan kondisi sebenarnya. Kondisi sebenarnya sih, tapi tidak kondisi sebenarnya juga dalam hal harga. Ya kayak semu gitulah. Jadi supaya nanti tetap ada saldo akun piutangnya dan tetap ada angka saldo peralatan atau aktiva tetapnya, jadi kita masih bisa tahu nih historis dari saldo akun yang sebenarnya itu berapa. Kan siapa tahu taksiran tadi ternyata piutangnya terbayar semua dan peralatannya kita bisa tahu berapa harga pertama kali kita beli peralatan itu gitu tuh. Jadi gitu Sobat Kuntan. Udah mulai pusing belum? Semoga belum ya, karena kita masih ada lanjut satu tipe penyesuaian lagi, yaitu pendapatan. Nah, tipe yang terakhir nih Sobat Kuntan, yaitu jenis pendapatan. Pendapatan yang pertama adalah pendapatan diterima di muka. Nah, artinya ialah menerima pembayaran sejumlah uang untuk periode tertentu. Gampangnya adalah terima dulu baru dikasih. Diingat ya, jadi kita terima uangnya dulu tapi belum kita kasih, entah itu kita kasih pekerjaan atau kita kasih barangnya. Contohnya seperti terima sewa gedung untuk jangka waktu 2 tahun. Jadi kita terima uang untuk 2 tahun, ternyata sampai akhir tahun sewanya itu sebenarnya baru 1 tahun. Nah, ini kita harus sesuaikan. Terima asuransi untuk jangka waktu 1 tahun dan kita terima uangnya itu bulan Juli misalnya, berarti di akhir tahun sewanya itu baru 6 bulan, dari Juli sampai dengan Desember. Nah, ini juga harus kita sesuaikan. Terus lagi terima uang atas iklan untuk tayang 10 kali, ternyata sampai akhir tahun kita hanya memberikan tayangan iklan sebanyak 7 kali. Nah, ini harus kita sesuaikan dulu. Nah, ini konsepnya dari sisi penjual ya. Jadi kita yang menyewakan, kita yang memberikan asuransi, dan kita yang memberikan jasa iklan kepada customer kita. Atau bisa juga contoh yang terakhir nih, diterima pekerjaan jasa untuk membuat bangku 10 buah. Ini sih yang paling sering. Jadi kita udah terima uang atas jasa kita membuat bangku 10 buah. Uangnya udah kita terima semua. Tapi ternyata sampai akhir tahun kita baru nyelesain 7 bangku. Nah, ini harus kita sesuaikan. Yang kita harus jadikan pendapatan hanya 7 bangku. 3 bangkunya itu belum kita akui sebagai pendapatan. Nah, yang terakhir nih Sobat Kuntan, yaitu pendapatan yang masih harus diterima. Nah, artinya adalah pekerjaannya sudah kita berikan, namun kita belum menerima uangnya. Gampangnya nih, kasih dulu baru terima. Diingat ya, jadi kita kasih dulu pekerjaannya, tapi uangnya belum kita terima. Nah, ini maksudnya masih harus kita tagih. Makanya ini juga bisa disebut dengan piutang usaha. Ya, jadi pendapatan yang masih harus diterima itu sama dengan piutang usaha. Contohnya, masih terdapat tagihan atas jasa membuat bangku. Kita nih udah selesai nih bikin bangku, tapi uangnya masih kita tagih, belum kita terima. Nah, itu harus kita sesuaiin. Nah, ini dia pasangan-pasangan akunnya. Nah, yang pertama, pendapatan diterima di muka. Tadi kan kita udah tahu nih, kalau pendapatan diterima di muka, kita terima uangnya dulu, tapi pekerjaannya belum dilakukan. Berarti kita masih ada utang pekerjaan. Makanya pendapatan diterima di muka atau unearned revenue atau deferred revenue ini masuk ke kelompok utang. Nah, berarti kita cari nih akun nominalnya apa. Berhubung kata-katanya pendapatan diterima di muka udah ketahuan ya, maka akun nominalnya pendapatan. Nah, ini juga sama nih, bisa diputar balik. Nah, ini maksudnya perlakuan debit kreditnya bisa berubah juga, tergantung perlakuan pertama pencatatan uang mukanya dicatat sebagai apa nih, sebagai utang atau pendapatan. Enaknya sih nanti langsung aja lihat di contoh kasusnya ya, yang akan saya taruh di link deskripsi atau sebelah kanan video ini. Nah, yang kedua atau yang terakhir ialah pendapatan yang masih harus diterima. Nah, sama ya, pasti ini ada akun pendapatannya untuk akun nominalnya. Berarti kita cariin akun realnya apa, harta, utang, atau modal. Kita lihat kata-katanya yang masih harus diterima.
berarti ini kita masih harus terima. Dalam artian kita belum terima. Kalau kita belum bayar, berarti kan piutang ya, karena masih ada tagihan. Uang kita belum terima nih, berarti akunnya piutang. Nah ini nggak ada tanda putar baliknya, berarti akunnya sudah pasti posisinya seperti ini. Piutangnya di debit, pendapatannya di kredit, sesuai dengan akun normalnya pada saat ketika bertambah. Oke deh Sobat Kuntan, itu dulu penjelasan dari saya. Setelah ini akan saya berikan macam-macam contoh kasusnya biar makin jos dan makin paham. Bisa cek linknya di kolom deskripsi atau di link kanan atas video ini kalau saya sudah post ya. Teman-teman bisa juga kunjungi IG dan FB Bank Kuntan yang ada di layar ini. Oke deh, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar atau DM ke IG Bank Kuntan ya. Kalau ada kritik, saran, masukan juga sangat dipersilakan. Sekian dulu dari Bank Kuntan. See you Sobat Kuntan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.